Halo sob, kembali lagi di channel Sobat Madridista Indonesia, channel yang akan membahas berita seputar sepak bola khususnya Real Madrid. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi lainnya dari Sobat Madridista Indonesia. Selamat menyaksikan Hala Madrid. Lima tahun disingkirkan dari timnas Prancis, belum ada maaf untuk Karim Benzema. Selama Didier Deschamps masih menjabat sebagai pelatih timnas Prancis, selama itu pula Karim Benzema tidak akan mengenakan kostum Les Bleus. Tidak ada yang tahu pasti apakah masalah Deschamps dengan Benzema. Intinya, terkait dengan kasus Mateo Valbuena beberapa tahun lalu, sejak saat itu Benzema seolah-olah tidak ada di mata Deschamps. Namun, pertanyaan yang sama selalu muncul di jeda internasional. Benzema terbukti terus mencetak gol di Real Madrid. Prancis butuh striker tangguh. Akankah diberi kesempatan? Kini pertanyaan itu kian deras dilontarkan jelang Euro 2021. Prancis membutuhkan setiap pemain terbaiknya jika ingin jadi juara. Benzema sudah diasingkan dari timnas Prancis selama 5 tahun lebih. Deschamps mungkin membuat keputusan tepat, tapi sampai kapan? Analisis sepak bola Prancis Jean-Michel Arquet meyakini bahwa sudah waktunya Deschamps memberikan kesempatan kembali bagi Benzema. Terlebih karena gol-gol Benzema sangat membantu tim. Saya tidak menyalahkan Deschamps untuk apa yang telah terjadi. Namun saya hanya ingin mengatakan bahwa memaafkan juga merupakan bagian dari masyarakat kita dan menunjukkan kualitas seorang pria, kata Arquet dikutip dari Marca. Le Figaro, salah satu media Prancis, pernah melakukan survei kepada 30.000 fans. Hasilnya hanya 55% yang menginginkan Benzema kembali bermain untuk Prancis. Deschamps sendiri tidak hanya diam. Dia pernah bicara soal isu beberapa waktu lalu dan mengaku masih belum bisa memaafkan Benzema. Ini adalah luka. Bahkan setelah sedikit terlupakan seiring waktu berjalan, saya masih belum bisa benar-benar melupakannya. Ini tidak hanya terkait dengan Karim Benzema, tapi ada pernyataan dari orang lain yang berujung pada tindakan kekerasan terhadap keluarga saya. Bagi saya, ini tidak dapat diterima, kata Deschamps. Real Madrid bakal tarik Brahim Diaz dari AC Milan. Asa AC Milan untuk mempertahankan Brahim Diaz bakal menemui kegagalan. Sang pemuda kabarnya akan ditarik pulang oleh Real Madrid di musim panas nanti. Diaz yang merupakan pemain Real Madrid pindah ke Italia pada musim panas tahun lalu. Ia dipinjamkan ke AC Milan selama 1 musim. Performa Diaz di Milan tergolong cukup apik, sehingga beredar kabar manajemen Rossoneri ingin mempermanenkannya. Namun Calcio Mercato mengklaim rencana Milan itu tidak akan berjalan mulus, karena Real Madrid menginginkan kembali sang pemuda. Menurut laporan tersebut, Real Madrid akan memanggil pulang Brahim Diaz di musim panas nanti. El Real dilaporkan akan kehilangan 2 pemain mereka, yaitu Isco dan Lucas Vazquez yang akan meninggalkan skuad El Real. Itulah mengapa Diaz akan ditarik pulang untuk memperkuat tim mereka. Namun laporan tersebut mengklaim masih ada harapan bagi AC Milan untuk mempertahankan Brahim Diaz. Sang pemain kabarnya akan menemui Zinedine Zidane terlebih dahulu. Ia meminta jaminan untuk jam bermainnya di skuad Real Madrid musim depan. Jika ia tidak mendapatkan jam bermain itu, ia akan memilih untuk bertahan di San Siro musim depan. Musim ini Diaz tampil sebanyak 31 kali bersama Rossoneri. Ia mengemas total 5 gol dan 3 assist untuk raksasa Italia itu. Real Madrid terancam tak bisa pulangkan strikernya. Real Madrid pada bursa transfer nanti berpotensi kehilangan salah satu pemain lini depannya yang masih berusia 23 tahun. Pemain yang dimaksud adalah Borja Mayoral. Dia sendiri sejatinya merupakan jebolan akademi raksasa La Liga Spanyol, namun minim kesempatan bermain di tim utama. Alhasil El Real memutuskan untuk meminjamkannya ke berbagai klub Eropa. Musim ini Borja Mayoral dipinjamkan Real Madrid ke AS Roma. Dan menariknya, ketika bermain untuk klub papan atas Liga Italia, pemain bola asal Spanyol itu catatan golnya meningkat drastis. Tercatat dalam 32 pertandingan, sang pemain mampu mengemas 13 gol di semua kompetisi. 6 diantaranya dia ciptakan di Serie A. Sementara Borja Mayoral dipinjam sampai Juni 2022 mendatang. Artinya setelah kompetisi 2021-2022 berakhir, dirinya harus kembali ke raksasa Liga Spanyol. Namun Alejandro Camano berharap agar Borja Mayoral tidak kembali lagi ke Real Madrid. Dan dia optimis kliennya juga masih ingin bertahan di AS Roma. Berbicara kepada Calcio Mercato, Alejandro Camano mengatakan jika Borja Mayoral harus bertahan di AS Roma. Dia pun juga berharap agar kliennya juga memiliki pemikiran yang sama dengannya. Selain itu, sang agen menjelaskan kalau dia adalah salah satu pemain muda terbaik di Akademi Si Putih. Bahkan Alejandro menyebutkan jika Borja Mayoral mirip dengan striker berpengalaman Real Madrid yakni Karim Benzema.
Namun dia menyayangkan ketika masa mudanya sang striker malah lebih banyak dipinjamkan ke klub lain. Akan tetapi dia menilai kliennya sudah menemukan klub yang tepat dengan AS Roma. Menurutnya, dia telah berhasil membuat para fans AS Roma terkesan lewat penampilannya. Oleh sebab itu, sang agen berharap agar Borja Mayoral tidak lagi kembali ke Santiago Bernabeu dan bertahan di AS Roma dengan kontrak permanen. Selain Borja Mayoral, kubu Real Madrid di musim ini juga meminjamkan Luka Jovic ke Eintracht Frankfurt. Respon rumor balik ke Real Madrid, Achraf Hakimi tegaskan masih bahagia di Inter Milan. Bek kanan Inter Milan Achraf Hakimi lewat sang agen menegaskan untuk saat ini masih bahagia di Nerazzurri, menyusul adanya rumor kembali ke Real Madrid. Inter merekrut Hakimi dari Real Madrid pada musim panas tahun lalu dengan biaya transfer mencapai 40 juta euro, disertai bonus senilai 5 juta euro. Hakimi pun langsung menjadi pilihan utama Antonio Conte di sektor bek kanan. Pemain internasional Maroko itu juga memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap Inter. Agen Hakimi Alejandro Camano mengungkapkan cerita bagaimana kliennya bisa berlabuh ke Inter Milan usai menjalani masa peminjaman di Borussia Dortmund. Sang pemain sendiri yang membuat keputusan untuk pindah ke Inter sudah 2 atau 3 tahun yang lalu. Petinggi Inter telah berbicara kepada kami tentang peluang mendatangkannya ke Inter Milan. Setelah karirnya di Borussia Dortmund, minat itu diperbarui dan Hakimi memutuskan untuk datang ke Inter Milan, ujar Camano kepada Calcio Mercato. Belakangan muncul rumor yang menyebutkan bahwa Real Madrid tertarik untuk membawa pulang Hakimi ke Santiago Bernabeu pada musim panas nanti. Namun Camano mendinginkan rumor tersebut. Sampai hari ini dia sangat senang untuk bermain di klub yang begitu penting. Saya tidak tahu seperti apa masa depannya, tapi saya katakan hari ini bahwa Hakimi bahagia dan timnya adalah Inter. Tujuannya adalah memenangkan Scudetto. Setelah itu situasi Inter di level klub menjadi rumit. Tetapi saya ulangi, kami sangat bahagia di sini dalam hal sepak bola, kata Camano. Rumor kepergian Hakimi bahkan semakin santer menyusul kondisi finansial Inter yang diklaim mengalami masalah. Meski demikian, Camano meyakini bahwa kliennya masih betah di Inter. Dia memiliki kontrak 5 tahun. Kami menandatanganinya karena kami sangat yakin dengan proyek Inter Milan. Kita akan lihat apa yang akan terjadi di masa depan. Tapi ini adalah langkah yang sangat penting dalam karirnya. Kami jelas tidak bermaksud meninggalkan tim dalam situasi yang begitu sulit, tutup Camano. Terungkap, Karim Benzema pernah nyaris gabung Juventus. Penyerang Real Madrid Karim Benzema seringkali dikaitkan dengan Juventus. Dan mantan gelandang Bianconeri Claudio Marchisio mengungkapkan seberapa dekat klubnya dengan bomber asal Prancis tersebut. Sekarang Marchisio tidak lagi terlibat dalam urusan sepak bola profesional. Pasca memperkuat Zenit di tahun 2019, pria berumur 35 tahun tersebut mengumumkan gantung sepatu. Selain Zenit, Marchisio juga pernah menghabiskan karirnya di Empoli sebagai pemain pinjaman selama 1 musim. Marchisio menghabiskan 13 tahun karir profesionalnya di Juventus. 13 tahun bukanlah waktu yang sedikit. Marchisio telah banyak melalui peristiwa selama mengenakan seragam hitam putih kebanggaan Bianconeri. Dan tentu saja ia cukup tahu apa yang terjadi dari balik layar. Marchisio memanggil kembali ingatannya. Salah satu yang ia ingat adalah ketika Juventus nyaris mendaratkan Karim Benzema dari Real Madrid pada tahun 2010 lalu. Itu benar, Benzema nyaris pindah ke Juventus. Pada tahun Ciro Ferrara masih menjadi pelatih. Dia tidak bermain bagus di Real Madrid, dan Los Blancos harus memilih antara menjual dirinya atau Gonzalez, kata Marchisio. Seperti yang diketahui, Madrid memilih Benzema dan melepas Higuain ke Napoli 3 tahun berselang. Tidak lama setelah itu, Higuain mendarat di Turin dan menghabiskan 4 tahun karirnya bersama Bianconeri. Pada akhirnya, mereka memilih mempertahankan keduanya, dan beberapa tahun berselang, Higuain pindah ke Napoli. Karim sudah sangat hampir bergabung dengan Juventus pada tahun itu, namun sayangnya itu tidak terjadi. Kemungkinannya sungguh sudah sangat jelas, pungkas Marchisio. Sekarang Benzema menjadi pilar utama di lini depan Madrid semenjak ditinggalkan Cristiano Ronaldo pada tahun 2018. Pria berumur 33 tahun tersebut telah menyumbang total 272 gol dari 545 penampilan di semua kompetisi buat Los Blancos. Hazard seharusnya bisa lebih baik dari Ronaldo. Mantan pemain Chelsea John Obi Mikel sangat terkesan dengan kemampuan yang dimiliki Eden Hazard. Michael meyakini kalau Hazard sejatinya bisa lebih hebat dari Cristiano Ronaldo. Hazard pernah bermain bersama Michael selama 5 tahun di Chelsea. Pemain asal Belgia itu akhirnya meninggalkan Stamford Bridge pada tahun 2019. Hazard didatangkan ke Santiago Bernabeu dengan biaya mencapai 100 juta euro. Meski sudah ditebus dengan harga mahal, Hazard belum mampu menampilkan penampilan terbaiknya di Liga Spanyol. Mantan pemain Lille sering mengalami cedera setelah datang ke Real Madrid. Alhasil, Hazard baru tampil 36 kali di semua kompetisi untuk Los Blancos sejauh ini.
Michael mengatakan kalau Hazard adalah salah satu pemain yang paling berbakat dalam dunia sepak bola. Bahkan Michael yakin kalau pemain asal Belgia itu bisa menjadi salah satu pemain terbaik di dunia. Saya selalu mengatakan bahwa Hazard adalah salah satu pemain paling berbakat. Dia memiliki semuanya, kecepatan, kekuatan, keterampilan, dan teknik. Dia tepat di belakang Messi dan Cristiano Ronaldo. Tapi hanya jika dia mau. Dia terkadang berkata, "Ya, saya ingin menjadi sangat bagus. Saya bisa. Tidak sebagus Messi karena dia dari planet lain. Tapi saya pikir saya bisa lebih dekat dengan Cristiano Ronaldo, bahkan lebih baik." Namun Michael sangat menyayangkan kalau Hazard tidak punya etos kerja yang sangat tinggi saat latihan. Hal itulah yang membuat sang pemain tidak mampu memaksimalkan potensinya. Itu adalah kata-kata yang keluar dari mulutnya. Tapi dia tidak begitu berdedikasi. Dia tidak berlatih dengan baik. Dia pemain yang berlatih dengan buruk, kata Michael. Real Madrid menolak lepas Martin Odegaard secara permanen. Raksasa La Liga Real Madrid dikabarkan menolak untuk melepas gelandang mereka yang sedang menjalani masa peminjaman di Arsenal, Martin Odegaard, secara permanen. Setelah tak mendapatkan kesempatan bermain reguler di Real Madrid, Januari lalu Odegaard akhirnya memutuskan untuk menerima pinangan dari Arsenal dengan status pinjaman. Di Arsenal, Odegaard langsung mendapatkan kepercayaan dari Mikel Arteta. Pemain 22 tahun itu pun menjawabnya dengan penampilan yang memikat. Terkesan dengan performa Odegaard, Arsenal pun kabarnya berencana untuk membujuk Real Madrid agar mau melepas gelandang internasional Norwegia tersebut secara permanen. Namun, kini Marca mengklaim bahwa Real Madrid bahkan sama sekali tidak mempertimbangkan untuk menjual Odegaard pada jendela transfer musim panas nanti. Real Madrid diyakini masih menganggap Odegaard sebagai bagian kunci mereka di masa depan, ditambah dengan semakin menuanya para gelandang andalan Los Blancos. Baru-baru ini Arsenal sempat dibuat khawatir ketika Odegaard mengalami cedera kala memperkuat Norwegia. Di babak pertama, Odegaard sempat mengeluhkan masalah pada pergelangan kakinya. Namun ia memilih untuk melanjutkan laga. Beruntung bagi Arsenal, Odegaard menegaskan bahwa kondisinya baik-baik saja. "Pergelangan kaki saya mengalami keseleo, tetapi saya rasa saya sudah fit untuk laga selanjutnya," ujar Odegaard.